Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Septulandari. Di video kali ini aku bakalan cerita lagi ke kalian tentang cerita anak yang kurang kasih sayang kedua orang tua. Oke, buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak dapat ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Oke, buat kalian yang penasaran sama videonya, yuk kita langsung ke videonya. Let's go. Jam sudah menunjukkan pukul jam 9 malam, namun tak membuat gadis bertubuh kurus itu menyudahi acara belajarnya. Rea Gilda Nagendra namanya. Gadis itu masih membolak-balikan buku tebal yang ada di tangannya. Buku yang berisi tabel-tabel angka yang terlihat sangat rumit. Sebenarnya, gadis itu sudah memahami materi yang ada di buku. Namun, jika dia menyudahi acara belajarnya, maka sang ayah akan marah besar dan kembali memukulinya lagi. Bahkan, luka di sudut bibirnya masih terasa sakit dan masih belum kering. Tiba-tiba nih guys, ponselnya si Rea ini bergetar. Rea yang melirik ponselnya yang bergetar. Sebelum mengambilnya, Rea menatap pintu luar ruang belajarnya. Takut jika ayahnya tahu ia memainkan ponsel. Dan si Rea ini membuka aplikasi WhatsApp. Ternyata ada notif dari temannya yang bernama Vera. Kata si Vera, Re buru ke rumah Karina sekarang ya Re. Saking Vera ini panik ya guys. Kata Rea, memang kenapa? Ayahku pasti marah kalau aku keluar malam-malam karena si Re ini takut dengan ayahnya guys. Kata si Vera, Karina meninggal Re, dia gantung diri. Saking kagetnya si Rea ini ponsel yang dia pegang sampai terjatuh ke lantai guys. Nyawanya seakan ditarik beberapa saat ketika membaca pesan terakhir dari Vera, temannya ini. Ditambah foto rumah Karina yang dipenuhi para pelayat. Jangan lupakan ada bendera di depannya. Karina sahabat satu-satunya bunuh diri. Dunia Rea seakan runtuh dibuatnya. Karina satu-satunya orang yang peduli dengannya kini telah pergi meninggalkan dirinya sendiri di dunia kejam ini. Enggak, Karina, enggak mungkin. Rea menggeleng tak percaya. Air mata jatuh dari pelupuk matanya. Tuhan, ini bukan mimpi kan, kata si Rea ini. Apa yang jatuh, Re? Tanya Faijan, ayahnya si Rea ini. Mata Faijan menangkap ponsel Rea yang jatuh dari lantai guys. Astaga Re, ponsel kamu, teriakan ayahnya si Rea ini guys. Dia berlari mendekati Faijan, si Rea ini memegang lengan kekar sang ayah. Si Rea ini mencoba memohon guys kepada ayahnya, ayah tolong anterin Rea ke rumah Karina sekarang. Rea mohon ayah, mau apa ke sana? Besok kamu ada ulangan harian. Jadi cepat kembali belajar, perintah Faijan ke si Rea ini guys. Rea menggeleng, air matanya semakin deras membanjiri pipi. Karina meninggal ayah, dia bunuh diri, tolong ayah. Saking si Rea ini pengen melihat sahabatnya, sampai-sampai si Rea ini berani ngomong ke ayahnya guys. Rea jatuh berlutut di depan Faijan, bahkan dia memegang kedua kaki Faijan tanda memohon. Air matanya jatuh membasahi kaki Faijan yang terbalut sepatu pantofel hitam berkilau. Faijan terdiam sejenak, tak lama setelahnya ia membuka suara. Ayah tidak peduli, cepat kembali belajar. Besok kamu ulangan mapel akuntansi kan? Itu sangat penting, Re. Rea semakin memegang erat kaki Faijan. Rea mohon ayah sekali ini aja. Karina lebih penting, mohon Rea tanpa ia sadari, ia meninggikan nada suaranya. Faijan mendesis marah. Ia menggibaskan kakinya membuat Rea melepaskan pegangannya. Jangan membuat ayah marah ya, kata si Faijan ini guys. Ayah mohon ayah, gak kapok-kapok nih si Ria minta izin ke ayahnya. Truk Ria terdorong ke belakang hingga punggungnya membentur meja belajar. Nisan terdengar dari mulut kecil gadis itu guys. Sungguh ini sakit. Faijan menendang bahunya dengan tak berperasaan guys. Berani kamu membentak ayah? Faijan berjongkok, dia mencekam dagu Ria dengan kuat. Sekali lagi kamu membentak ayah, ayah akan pukul kamu lebih kasar lagi, desis Faijan lalu menghempaskan dagu Rea ke samping guys. Faijan berdiri dari duduknya, cepat kembali belajar. Kegiatan itu lebih penting daripada kamu melihat mayat sahabatmu, kata Faijan ini guys. Lalu melenggang pergi meninggalkan ruang belajar Rea. Rea meringkuk di lantai, dingin lantai langsung menusuk kulitnya yang hanya terbalut baju tidur berlengan pendek. Ia menangis menumpahkan rasa sesaknya. Baru tadi sore ia bertemu dengan Karina, dan sahabat itu masih baik-baik aja.
Walaupun dengan mata yang sedikit membengkak, Rea tahu Karina tertekan karena perpisahan kedua orang tuanya guys. Namun si Rea ini tak sampai berpikir jika Karina akan melakukan hal senekat itu. Hulu hatinya serasa ditusuk-tusuk dengan belati beracun. Bahkan rasa sakit ini melebihi pukulan keras sang ayah jika menggunakan ikat pinggang, kata si Rea ini guys. Dengan sisa tenaganya, Rea mengambil ponsel yang tergeletak di lantai. Si Rea ini mengetikkan sesuatu di sana, mencoba menelpon kekasih tercintanya. Nah, ada balasan nih guys dari pacarnya, tapi balasan ini membuat sakit. Bego, gue lagi ngegame, jadi kalahkan bangsa, bentakan terdengar dari seberang sana. Rea memejamkan mata mendengar cacian dari Skala. Itu dia, nama pacarnya adalah Skala. Setelah pukulan dari sang ayah, Rea juga sudah terbiasa dengan makian dari dan cacian dari Skala guys. Skala bisa jemput aku, Karina sahabat aku meninggal bunuh diri. Tolong anterin aku ke sana, pintar ya dengan lirih. Suaranya terdengar sangat serak guys. Dan kata si Skala ini, nggak bisa, gue lagi ngegame, jadi orang jangan usahain apa sih? Skala please, kali ini aja si Rea berusaha memohon kepada si Skala ini guys. Tiba-tiba telepon itu terputus. Skala memutuskan sambungan telepon mereka secara sepihak. Tidak ada yang peduli dengan Rea. Bahkan semua orang terdekat Rea membenci keberadaannya. Kini Rea benar-benar sendiri. Karina yang menjadi tempat bersandarnya telah pergi ke tempat yang tak mungkin bisa dia gapai. Lalu kini Rea harus bersandar ke siapa? Skala yang menjadi harapan Rea satu-satunya pun ikut memberikannya luka yang sama dalamnya dengan yang diberikan ayah dan ibunya guys. Rea memeluk kedua lututnya. Lantai sudah basah dengan air mata gadis itu. Kepala si Rea tiba-tiba menjadi pusing dan segala sesuatu yang dia lihat nampak buram serta menjadi dua. Karina lirih Rea langsung tak lama setelahnya kegelapan menyambut gadis itu. Rea pingsan tak kuasa menahan pedih di dada karena ditinggalkan orang yang ia sayang. Tuhan benar-benar menyayanginya sampai-sampai penderitaan yang ia alami tak pernah habis dan selesai. Keluarga yang utuh belum tentu menandakan kebahagiaan Rea. Rea bangun, Faijan mengguncang tubuh Rea yang terkulai lemas di lantai. Semalaman gadis itu tidur di lantai yang dingin tanpa alas dan selimut satupun guys. Rea bangun, hari ini ada ulangan, jangan sampai telat, kata Faijan. Si Faijan sebal nih guys, karena hampir 10 menit ia mencoba membangunkan Rea, namun sang anak masih belum juga mau membuka matanya. Fania, ambilkan air, anak ini tidak akan bangun jika tidak dengan cara kasar, pinta Faijan kepada sang istri yang berdiri di belakangnya. Fania nampak ragu, tapi mas, badan Rea panas, sepertinya dia demam. Jawabnya tak berani menatap mata sang suami. Ambilkan saja Fania, kata si Faijan. Mendengar nada suami yang tak bersahabat, Fania segera pergi mengambilkan air seperti yang diminta Faijan. Jika Faijan marah, maka yang kena imbasnya adalah Rea, bukan dirinya guys. Ini mas, Fania memberikan segelas air mineral kepada Faijan. Laki-laki parubaya itu menerimanya, lalu tanpa basa-basi ia menyiramkan seluruh air di dalam gelas ke wajah Rea guys. Tega bener ya, padahal ayah kandungnya sendiri loh. Rea langsung bangun terduduk dengan mulut yang sibuk mencari udara. Air yang disiram Faijan sampai masuk ke dalam hidungnya guys, membuat rasa sesak dan perih di sana. Akhirnya kamu bangun juga, cepat siap-siap ke sekolah. Ini sudah jam 6 pagi, ayah tidak ingin kamu telat dan melewatkan ulangan harian kamu, kata si Faijan guys. Rea menatap Faijan dengan mata sayunya. Bukan kali pertama bagi Rea dibangunkan dengan cara disiram air seperti ini guys. Lalu si Faijan ini membalas tatapan Rea dengan datar, namun tajam sungguh untuk menatap anak semata wayangnya itu membuat Faijan muak dan benci. Lalu kata si Faijan ini guys, jangan sampai nilai kamu kurang dari 90 jika tidak ingin ayah pukul lagi seperti 2 hari yang lalu. Si Faijan berdiri lalu melenggang pergi. Rea menatap punggung Faijan yang mulai menjauh. Lalu tatapan si Rea ini beralih ke Fania yang masih berdiam diri mengamatinya guys. Lalu si Rea ini memanggil bunda, tapi malahan si Fania ini malah memalingkan wajahnya guys. Dia tak mau menatap Rea. Cepat mandi atau ayah kamu akan lebih marah. Setelah mengucapkan itu, Fania ikut meninggalkan Rea di ruang belajar sendirian. Rea sudah tidak bisa membendung air matanya lagi. Rasa sangat menyesalkan selama 16 tahun dia hidup. Si Rea ini tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah ataupun ibu guys. Walaupun mereka selalu berada di hadapannya. Si Rea ini tidak tahu guys. Dia nggak tahu apa kesalahan yang ia buat sampai kedua orang tuanya sangat-sangat membenci dirinya guys. Segala sesuatu yang membanggakan
tak membuat mereka menyayangi si Rea ini guys. Rea menghapus air matanya dengan kasar. Lebih baik ia segera bersiap sebelum Faijan kembali marah guys. Jika sampai benar-benar marah, maka si Rea ini akan terkena pukulan dengan ikat pinggang guys. Gak bisa dibayangin betapa sakitnya itu atau mungkin lebih parah lagi. Lalu si Rea ini mencoba berdiri guys. Rea berpegangan pada dinding-dinding ruang belajarnya. Badannya sangat lemas, bahkan rasanya menggigil seperti baru keluar dari dalam lemari es. Mungkin akibat dirinya tertidur atau lebih tepatnya pingsan di lantai tanpa selembar kain sebagai alas guys. Langkah si Rea ini terhenti ketika netranya menangkap foto yang terpajang di meja belajarnya guys. Foto dua orang gadis berpakaian kembar tengah tersenyum ceria. Karina, Rea baru ingat ternyata kejadian semalam bukanlah mimpi. Karina benar-benar pergi meninggalkan dirinya sendirian tanpa siapapun yang peduli. Kaki si Rea kembali terasa lemas. Dia duduk di lantai. Lagi-lagi dia menangis, masih tak menyangka jika Karina benar-benar telah pergi guys. Kenangan indah selama 4 tahunnya bersama Karina terputar jelas di otak, seperti kaset rusak. Aku sama siapa kalau kamu pergi, Karin? Bisakah Rea semakin kencang? Rea, kamu kenapa lagi? Cepat mandi. Kamu mau dipukul lagi? Tanya Vania yang baru datang guys. Lalu si Rea langsung sigap berdiri. Dia memegang kedua tangan Vania. Bunda, Rea mohon bujuk ayah. Karina meninggal bunuh diri. Bunda, Rea mau ke sana. Si Rea ini mencoba memohon lagi ke mamahnya guys. Sesak rasanya hati si Rea. Kini untuk menyebut nama Karina sangat sulit, lidahnya seperti membeku dan kaku. Vania melepaskan pegangan tangannya si Rea ini guys. Cepat mandi Rea, jangan pernah membantah ucapan ayahmu, kata Vania. Bunda, Rea mohon, seakan-akan si Rea ini memaksa untuk pergi guys. Mandi Rea, tidak bisakah kamu menjadi anak yang penurut? Jangan buat bunda ikut marah juga, bentak Vania. Lalu wanita itu menarik Rea keluar dari ruang belajar dan menyeretnya menuju kamar mandi guys. Sekali lagi si Rea memohon guys, bunda tolong bujuk ayah. Karina sahabat Rea satu-satunya, bunda please. Pinta Rea walaupun dalam keadaan terseok-seok. Vania menyeretnya dengan kasar guys. Grup Vania mendorong Rea ke dalam kamar mandi yang berada di kamar gadis itu guys. Cepat bersiap-siap Rea atau kamu tidak akan diberi jatah makan lagi oleh ayah. Sekejam itu ya Allah. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan Rea, Vania menyiram tubuh ringkih gadis itu guys. Dengan air mandi yang dingin, Rea memejamkan matanya. Dingin menyapa seluruh badannya guys. Mau sampai kapan ya seperti ini? Kapan bahagia akan datang kepadanya? Kesalahan apa yang ia lakukan di masa lalu hingga kebahagiaan tak pernah mau singgah di hidupnya? Skala, saat ini ia butuh Skala. Ia tak punya siapa-siapa lagi selain lelaki itu guys. Namun ia tak bisa berharap banyak karena sikap Skala tak jauh berbeda dari ayahnya. Kini Rea benar-benar butuh tempat bersandar. Hampir memakan 30 menit, Rea bersiap-siap. Acara mandinya berlangsung dengan lama karena ia harus pelan-pelan menyabuni badannya yang penuh dengan luka memar dan beberapa luka sayatan. Si Rea memandangi dirinya di depan cermin. Tak ada yang menarik dari dirinya. Tubuh kurus, kulit putih pucat seperti mayat, wajah yang tak pernah absen dari luka lebam menjadi ciri khas Rea. Tak ada hari dengan wajah yang baik-baik saja. Faijan selalu memberikan tanda di wajahnya, entah itu sebuah tamparan di pipi, memar di pelipis, ataupun memar di sudut bibir guys. Bahkan pernah hampir tulang hidung Rea patah akibat membentur dinding terlalu keras. Semua sudah biasa bagi si Rea guys, bahkan sudah seperti makanan sehari-harinya. Cukup aneh memang, tapi begitulah kenyataannya guys. Rea cepat, sudah hampir jam 7 teriakan Faijan dari lantai bawah terdengar guys. Rea buru-buru bergegas sebelum ayahnya itu kembali marah guys. Dengan langkah yang sedikit pincang, Rea menuruni anak tangga guys. Gadis itu menggunakan blazer rajut berwarna putih, kontras dengan seragam sekolahnya guys. Blazer itu Rea gunakan untuk menutupi luka sayatan yang berada di kedua lengannya. Pasti orang-orang akan menatapnya aneh jika melihat luka itu. Sesampainya di tangga akhir, Rea ditarik paksa oleh Faijan. Cepat sebelum kamu ketinggalan angkot, katanya sambil menyeret Rea ke pintu keluar. Mungkin hanya terhitung jari Faijan menghantarkan Rea ke sekolah. Itu pun jika dalam waktu yang mendesak. Padahal nih guys, kantor tempat Faijan bekerja
melewati sekolah Rea, namun lelaki itu selalu marah jika Rea meminta berangkat bersama. Ayah Rea belum makan, kata si Rea ketika Faidian mendorongnya keluar rumah guys. Sarapan akan menghabiskan waktu kamu, jadi cepat berangkat sekolah. Ini uang untuk kamu naik angkot, balas Faidian sambil menyerahkan uang senilai Rp20.000 ke tangan Rea dengan kasar guys. Rea menatap uang yang diberikan Faidian. Biaya angkot untuk pulang pergi 16.000, masih sisa 4.000. Mungkin cukup untuk Rea mengganjal perut. Lagi pula selama ini ia jarang sarapan. Ya udah Rea berangkat ya, assalamualaikum, kata si Rea ini guys. Rea mengulurkan tangannya hendak salim dengan Faijan, tapi nih guys malah ditepis kasar oleh lelaki itu. Sudah sana jangan kelamaan, Faijan mendorong bahu Rea agar segera pergi guys. Lalu setelah itu masuk ke dalam rumah. Rea menghela nafas kasar. Tak bisakah Faijan bersikap sedikit baik kepadanya? Hanya sedikit saja, setidaknya balas salam Rea. Jika tidak ingin Rea menyalaminya, bukankah menjawab salam itu wajib? Dengan gontai Rea berjalan menuju gang kompleks tempat biasa ia menunggu angkot datang guys. Sesampainya di pinggir jalan, Rea duduk di pinggir trotoar. Kakinya sakit untuk berdiri lama karena lembab kebiru-biruan. Bekas cambukan menggunakan ikat pinggang guys. Yang diberi Faidian masih belum sembuh, padahal sudah lebih dari 2 hari. Sebuah sepasang sepatu Air Jordan nampak berdiri di samping Rea guys. Gadis itu mendongak pemilik sepatu Air Jordan. Itu pun ikut menunduk menatap dirinya. Laki-laki itu bernama Atlas, tetangga samping rumahnya. Akhir-akhir ini Atlas selalu menaiki angkot yang sama dengan Rea. Padahal biasanya laki-laki itu menaiki motor Vespanya. Lagi pula sekolah mereka berbeda, tapi kenapa Atlas menaiki angkot yang sama dengan si Rea? Jalur jalan yang mereka tempuhkan tak sama. Walaupun Rea dan Atlas bertetangga, mereka sama sekali tak pernah berbicara ataupun sekedar bertegur sapa. Atlas selalu acuh dan Rea terlalu introvert guys. Bahkan pernah Rea dipukuli di depan rumah oleh Faijan dan Atlas melihatnya. Namun laki-laki itu hanya mengamati dengan diam. Angkot yang Rea tunggu sudah datang. Gadis itu langsung bangkit dari duduknya dan sedikit menggibaskan rok yang ia kenakan. Tanpa Rea sadari, jika Atlas sedari tadi mengamati luka lebam di kakinya, tatapan laki-laki itu sangat sulit diartikan, entah itu jijik atau kasihan. Rea melenggangkan kaki memasuki angkot dan diikuti oleh Atlas. Angkot yang mereka naiki sudah melaju membelas jalanan kota Jakarta yang padat guys. Sambil menunggu angkot yang ia naiki sampai ke tempat tujuan, Rea memilih untuk memainkan ponsel dan membuka aplikasi WhatsApp. Ada notif dari grup accounting 1 dari Vera Teresa. Gue izinin ya guys, gue mau ikut makamin Karina. Citra Puspa Talita. Turut berduka cita ya, tolong sampein ke keluarga Karina. Gue gak nyangka dia bakal pergi dengan secara tragis. Benny Mahendra. Coba aja kita ngelayat, pasti gak jadi ulangan. Tina Vidya. Orang lagi berduka lo malah sempet-sempetnya ngomong begitu Ben. Karina itu teman sekelas kita. Erlina di Gantara. Gue gak bisa bayangin gimana terpukulnya Rea. Yang sabar ya Re. Dengan tangan gemetar, Rea keluar dari aplikasi WhatsApp. Lagi-lagi setetes air mata jatuh mengenai layar ponselnya guys, yang pecah karena bantingan tadi malam. Bang, berhenti di perempatan aja ya, kata Rea. Ia sudah tidak peduli, banyaknya pasang mata di angkot yang menatapnya aneh guys. Pikirannya terlalu kalut tentang Karina guys. Rasanya ini semua seperti tak nyata. Sampai-sampai Rea tak percaya semua yang terjadi dalam sekejap mata ini. Loh, kan SMK Saskara Wijaya masih jauh Neng, kata mamang angkot. Iya mang, gak apa-apa, Rea mau berhenti di situ aja, pintar Rea. Persetan dengan ulangan, ia ingin menemui Karina, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Karina masih baik-baik saja. Sebelum melihat langsung, Rea tidak akan percaya jika Karina sudah pergi. Kemarin dia dan Karina sudah merencanakan untuk pergi ke toko buku bersama. Tak mungkin Karina ingkar janji, Karina bukan tipe orang yang suka berbohong. Walaupun Rea tahu akibat yang akan ia dapatkan karena membolos sekolah,
dan tidak mengikuti ulangan, siap-siap saja ia memasang badan untuk dipukuli habis-habisan lagi oleh Faijan dan tidak diberi makan selama seharian guys. Semua itu siap Rea tanggung. Kini yang terpenting adalah menemui Karina sahabat satu-satunya. Itu dia guys tadi cerita tentang anak yang kurang kasih sayang kedua orang tua. Oke guys, semoga kalian suka sama video aku. Terima kasih sudah menonton. Cukup segini dulu aku bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.